Alhamdulillah, hari pertama tur Madinah, City Tour Madinah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum. Kita yang pertama ternyata. Marilah kita bersama-sama membaca doa istighfar. Kita memohon kepada Allah, di mana di saat tersebut merupakan tempat persinggahan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah ini singgah terlebih dahulu di sebuah desa, Desa Quba. Di mana di Desa Quba ini terdapat sebuah masjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah mengarungi Quba, masjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam. Jadi, man tatahara fi melaksanakan ibadah umrah kita di kota Mekah, ketika kita melaksanakan sholat di Masjid Quba ini, kita sudah mendapatkan pahala umrah, ya. Jadi, kita tidak perlu capek-capek bawa sa'i. Setelah itu ketika Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya menuju ke kota Yathrib. Jadi inilah suasana di sekitar Masjid Quba, Bapak Ibu ya. Tidak terlalu ramai. Bawa sama saya, Pak ya. Alhamdulillah, parkir kita tidak. Teman-teman, kita sudah sampai di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita masuk, nanti kita sholat di dalam. Ini rombongan kita yang berbendera kuning, dan itu masjidnya. Masya Allah, tabarakallah. Pagi hari ini suhunya tidak terlalu panas. Ini jam 7 pagi, suhunya 22 derajat Celcius. Marhaban bikum Quba. Quba. Ada hamzahnya belakangnya, Masjid Quba. Jadi di sini itu Kampung Quba, dan Rasulullah membangun ini menamainya dengan nama kampung, Kampung Quba. Jadi masjidnya Masjid Quba. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita sholat duha di sana, insya Allah. Di sini hanya 20-an menit, setelah itu kita geser ke kebun kurma, insya Allah. Setiap tempat foto, setelah itu yel-yel. Tadi ada banyak travel, ada banyak yel-yel tadi, lucu-lucu yel-yelnya. Masya Allah, tabarakallah. Dulu titik kumpulnya di sini ya, di depan imam, di belakang masjid di pintu 17-18 ya. Jadi ibu-ibu mengikuti Teh Lina lurus ke pintu belakang. Beda pintu. Ada yang nggak mau pisah nih sama istrinya ini. Asik soalnya, Masya Allah. Banyak pohon kurma di sini. Sebagian masih belum berbuah. Masih diproses untuk berbuah. Alhamdulillah. Bismillah, kita masuk dari pintu 1. Tetap bersama rombongan. Masya Allah, lantainya dingin sekali. Di sini nggak boleh bawa tas besar ya.
Jadi bawa tas begini nggak apa-apa, tas kecil. Tapi kalau tas besar, backpack, itu nggak boleh, suruh naruh di luar. Insya Allah, tabarakallah. Ini bagian tengah masjid, teman-teman. Kita cari yang soft depan sekali, insya Allah. Mimbarnya mirip dengan mimbar yang di Masjid Nabawi. Alhamdulillah, setengah jam di sini, kita geser lagi. Alhamdulillah. Tas seruan laki. Tas seruan. Ayo laki. Kegiatan ini adalah kegiatan foto-foto. Kita sudah sampai di kebun kurma. Alhamdulillah. Tur kedua kita di Madinah, kita ke kebun kurma. Di belakang itu ada banyak kebun kurma. Kita nanti masuk. Dan setelah itu biasanya ada belanja-belanja ya. Sudah mulai panas suasana. Kalau tadi pagi 22 derajat, ini mungkin sudah naik ya. Sudah mulai panas. Di atas ada semprotan air tuh ya. Insya Allah, tabarakallah. Kebun kurmanya ada sebelah sana. Tapi kita ke sini dulu. Ke pasar kurma ya. At-Tijarah. Wow, Masya Allah. Kalau laki-laki bingung nih. Kenapa ke toko ini? Apa? Kebunnya di sana, tapi lebih cenderung ke pasar kurma. Waalaikumsalam. Kurmanya banyak sekali. Di sini boleh icip-icip katanya. Boleh icip-icip. Tapi kok saya malu mau icip-icip. Oh ya, tadi katanya ada toko baksonya juga. Nanti kita mudah-mudahan sempat mencicipi ya. Tuh, Masya Allah. Bingung nggak kalau bapak-bapak gini? Kalau saya bingung. Tuh. Oh, pintar bahasa Indonesia. Masya Allah. Oh, itu yang besar. Kita coba keliling ya, teman-teman. Nah, ini nama brandnya Aryaf Thaibah. Kita keliling dulu. Ini kurma muda. Itu kurma mudanya, Mi. Oh, kok sudah kelenyeman kurma kamu? Oh, sudah makan kurma kamu? Halal. Kita lihat berapa ya kurma mudanya. Berapa kurma mudanya? Tidak tahu. Coba, Pak.
Berapanya Pak? Itu 25 rial atau 1 kilo. 1 kilo 25 real. Murah. 100.000. Ramanya 100.000 ya. Terima kasih. Oh, terima kasih Bang. Ada bolehnya 25 real. Ini dikasih, suruh nyoba. 1 kilonya 25 real teman-teman. Kita coba ya. Manis banget emang. Halal katanya. Bapak-bapak tinggal makan, nggak mikir beli kalau gini. Kurma yang bukan Bu. Oke, kita lanjutkan keliling lagi ya. Tadi kurma mudanya. Beberapa ibu-ibu muji ya. Di sini kurma mudanya enak, rasanya manis. Karena biasanya di tempat lain katanya muda tapi enggak manis. Masya Allah. Ini ada juga permen coklat, olahan coklat. Ada kue coklat juga tuh. Nah, ini di sini sudah bungkus-bungkus. Assalamualaikum. Indonesia. Antum? Aina. Jazair, masya Allah. Assalamualaikum. Ya, masya Allah. Syukran. Aljazair teman-teman. Itu kalau datang ke Indonesia jadi artis itu sudah. Kucing. Aljazair. Oh, ini permen-permen coklat. Kurma susu. Mana tadi kurma susu? Wah, ini kalap nih, ibu-ibu nih. Bapak-bapak tinggal makan. Masya Allah, kita keliling teman-teman. Mau nyari apa aja ada di sini. Oleh-oleh, coklat. Beng-beng. Apa ini? Rp60 ada tulisannya itu. 60 rial. Sekilo mungkin ini ya. Di sini enaknya itu orang-orang sini itu pedagang-pedagang di Arab itu
paham bahasa Indonesia. Jadi sangat membantu buat kita. Membantu atau gimana ya? Ini belanjanya lebih mudah lah. Selamat datang ibu-ibu bapak-bapak. Ini hanya masalah berdekat. Selamat datang Buah tin ini guys. Buah tin. Baca dahab, baca dahab. Ya. Teman-teman, tempat barokah sekali ya. Jadi tadi berulang kali disampaikan, semua kurma yang di sini silakan dicicipi, makan gratis, sudah dihalalkan, asalkan dimakan di sini. Kalau dibawa pulang beda ceritanya, atraktif. Makanya di sini semuanya makan tadi, ambil lagi. Ada yang ambil satu apa namanya? Ada yang ambil satu potong, bukan satu potong, satu ranting gitu dimakan. Gak apa-apa, memang dihalalkan. Dan Bapak tadi yang pegang mic itu berulang kali bilang begitu. Allah barokah seperti itu. Banyak loh tadi. Ambil satu ranting dimakan, ambil satu ranting banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Awalnya tadi saya malu, teman-teman. Tapi karena berulang kali dibilang gratis kalau dimakan di sini, saya makan. Kalau Allah kita doakan siapapun yang punya tempat ini ada sedekah di dalamnya berkah itu barokah. Penjualnya, karyawannya barokah. Keluar guys. Nah ini kebunnya di dalam, kalau mau jalan-jalan ke kebun bisa ya di sana. Saya nggak tahu rombongan saya ini gimana. Ini ada tempat ngopi. Katanya di sini ada bakso sama kopi, kafe. Oh iya, bakso ini. Antri baksonya, guys. Antri bakso, ada es teh juga. Wow. Oh, bukan ini es. Oh ini bakso. Ya, dia bilang gue. Ya, sudah. Baksonya 20 real. Nanti nggak harga. Kopi 10 real. Coba. Di Jakarta ada kita.
mau lihat kafenya guys. Ada apa di sana ya? Kopi. Nah ini kopinya. Kita lihat ada apa di sini. Bismillah. Kalita Specialty Cafe. Wow, cafe. Cuma nggak terlalu populer kayaknya ya. Lebih senang bakso orang-orang. 20 real. Mojito, ice chocolate. Wah, ini produksi ini ya. Besar hasil. Aku diajak beli bakso sama istriku guys. Mau ditraktir ulang tahun dia. Tahun-tahun ulang tahun ya. Sudah di ulang tahun di Mekah, di Madinah, Masya Allah. Selamat ulang tahun. Apa doanya? Semoga 20. tahun depan diundang bersama keluarga. 20 rial. Baksonya 20 rial, ST-nya 5 real. Minumnya air putih aja, air zam. Hah? Zam-zam? Ini zam-zam? Tadi bawa. Oh iya, aku ST tapi. Ini pesan dulu aja. Dua. Bakso sama ST. Pakai masih keretanya. Ini dia baksonya. Gimana rasanya? Ya lumayan. Lumayan. Baik, kita coba. Ini tinggal nyiram-nyiram ya Pak Soalnya ya. Iya, White and panas. kue panas. Mentoli barang wis siap ya karek nyiram tok ya. Enak kue bakso Indonesia. Mentole masih 20 menit lagi. Kamu ke dalam ya, lihat sini aja ya. Nah, gitu. Daripada saya ngintil, bener, depan gitu. Nonton Bu, Untuk melawan kaum kufar Quraisy, sedangkan kaum kufar Quraisy nanti datang dari di depan ada gunung, itulah Jabal Uhud, depan sebelah kiri itu ada gunung. Jadi disitulah kaum kufar Quraisy datang dari Mekah di balik gunung tersebut, datang dari arah sebelah sana Pak, sedangkan kaum muslimin datang dari belakang kita. Ketemunya di tengah-tengah Jabal Uhud ini. Kita keluar dari kota Madinah, kita buktikan bahwasanya kaum muslimin bukanlah seorang pengecut Bapak Ibu. Maka di situ Abdullah bin Ubay selaku ketua gembong kaum munafik ikut andil, ikut bermusyawarah di situ. Setelah keputusan diambil, Rasulullah hanya membawa pasukan kurang lebih 1000 pasukan. Namun di tengah jalan ada gejolak. Nah, di bukit kecil sekarang sudah tidak ada yang naik. Ya, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri, maaf, sebelah kanan, ini kan ada bukit kecil. Itu adalah bukit Jabal Rumat atau dikenal bukit pemanah. Jadi di situ Rasulullah mengutus 50 pemanah untuk tetap standby berada di atas bukit Jabal Rumat tersebut. Ini strategi Rasulullah ketika melawan kaum kufar Quraisy. Sebelum berbayar, masih banyak Bapak Ibu di atas kerumunan. Ada papan nama. Nah, depan sebelah kanan ada papan nama Bapak Ibu ya. Inilah sekitar Teman-teman, kita sudah sampai di area Gunung Uhud, tempat ziarah ketiga hari ini, City Tour Madinah. Nah, nanti kita akan jalan mendekat ke Gunung Uhud, tempat peristiwa
istimewa di dalam Islam, yaitu perang Uhud. Dan Uhud ini juga tadi disebut ya sama Mutawif, salah satu bagian bumi yang nanti akan ada di surga, yaitu Gunung Uhud. Saya ditemani asisten saya ini sedang membawa payung dengan Mbak, siapa ini namanya? Mbak Jeng Dwi katanya ya. Tolong dipegang yang baik ya, nanti nggak saya bayar nanti kalau nggak baik. Nah, nanti kita melihat dari dekat. Tadi Mutawif bilang kalau mau ke area pemakaman sahabat, 70 sahabat, nanti akan ditemani insyaallah ya. Bismillah, yuk. Ini area parkirnya. Dan di depan kita ini mulai kanan sampai ke kiri, ini semuanya area Gunung Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita juga melihat Jabal Rumman ya, gunungnya tempat para pemanah. Nah, inilah area Gunung Uhud. Tujuan. Ayo, masuk tujuan yuk. Yang gunung kecil tempat pemanahnya itu mana, Ustaz? Ini Pak. Oh, yang ini? Ini ya Pak. Ya. Masya Allah. Ini begitu mana? Biasanya banyak kerumunan di situ. Iya. Tapi berhubung berbayar Pak. Kosong jadi. Terus yang grupnya musuhnya yang mengalahkan itu dari mana? Berkudanya dari mana? Dari balik ini. Oh, dari balik ini ya? Balik ini. Ya, Jadi belok arah. betul. Inilah Gunung Rumman, teman-teman. Saya zoom dikit ya. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Kita akan langsung ke masjid untuk melihat area pemakaman 70 sahabat. Ini teman-teman di depan kita area pemakamannya, dan seperti biasa banyak pemakaman di Arab Saudi ini ditutup ya, dipagari, dan biasanya tidak boleh masuk karena ada kejadian-kejadian, kadang-kadang ada yang berdoa di kubur, ada yang melakukan hal-hal yang syirik ya, walaupun tidak semua, tapi biasanya di Arab memang ditutup. Jadi kita bisa mendekat saja, tidak sampai masuk ke area kuburan. Masya Allah, teman-teman, sahabat yang mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud ini dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada akhirnya nanti masuk Islam. Saya akan dekatkan teman-teman ke Gunung Uhudnya dulu aja ya. Ini juga ditutup, jadi infonya sekarang ini di apa namanya, berbayar sekarang. Ini pasukan memanah. Rasulullah memerintahkan untuk jangan turun. Kemudian para pemanah ini merasa perangnya sudah selesai karena harta rampasan sudah ada berkumpul di sini. Akhirnya mereka turun, lalai, tidak patuh sama perintah Rasulullah SAW. Disitulah kemudian Khalid bin Walid melihat celah ya. Khalid bin Walid seorang ahli perang yang tahu seluk-beluk kelemahan dalam setiap peperangan. Dia akhirnya membawa pasukan berkudanya kembali dan menyerang kaum muslimin. Walaupun pada akhirnya kaum muslimin tidak boleh disebut kalah karena Rasulullah masih hidup, sahabat-sahabat masih hidup, tetapi memang terjadi kerugian besar di umat Islam. 70-an sahabat meninggal dunia, termasuk Rasulullah terluka di pelipis, di kepala beliau. Ada sahabat yang tempurungnya lepas, Masya Allah. Peristiwa yang sangat menyedihkan. Nah, ini betul teman-teman, makamnya tidak dibuka ya, jadi hanya seperti ini. Kita doakan. Assalamualaikum.
ya ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Insyaallah tabarakallah. Kuburannya ya begini saja teman-teman. Setelah pasukan pemanah diserang oleh Khalid bin Walid, Rasul dan para sahabat naik ke atas gunung Uhud. Tersudut, hampir dikalahkan, tapi alhamdulillah saya termasuk ke yang setuju bahwa perang Uhud umat Islam tidak kalah walaupun banyak yang meninggal, banyak yang syahid. Kenapa? Karena Rasulullah masih ada, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat utama masih ada, dan dakwah Islam masih terus berlanjut. Masya Allah, tabarakallah. Sedih sekali ketika ikut peristiwa Uhud ini, sangat sedih. Allah ya karim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pasukan muslim berada di seperti kita, sedangkan pasukan kafir berada di sebelah lain. Jadi awal pertempuran itu pertama adu domba. Satu, maka utusan dari para kafir Quraisy 3 orang ditebas oleh kaum muslimin, mati semua meninggal. Maka disitulah awal mula pertempuran mulai berkelabat. Namun sebelum peperangan dimulai, Rasulullah SAW berpesan kepada 50 pemanah tetap standby di Jabal Rumat untuk pemanah. Di samping kan sudah tadi lihat Pak ya. Dari Bukit Uhud kami mengirim pesan, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, karena itu kunci kemenangan. Allahu Akbar. Doa kita untuk para syuhada, mudah-mudahan kita bisa meniru mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak. Aisyah, toko buku dan toko Quran. Istanbul. Allah. Kita es krim bunga yang viral, guys. Nah, ini kalau mau naik ke Bukit Rumat, Bukit para pemanah. Sekarang bayar, guys. Dulu gratis. Marhaban bikum fi Jabal Rumat. Semur. Yes, yes. Demikian teman-teman, perjalanan City Tour Madinah hari ini. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.